Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dan bersama lagi dengan saya Jovi. Jadi sekarang tuh saya ingin membahas sebuah topik ya. Dan jujur ini memang adalah sebuah bisa dibilang isu yang sudah terjadi belakangan akhir ini. Jadi kita kan ngomongin karakter AI. Sudah sesuai namanya, karakter Artificial Intelligence ya. Jadi karakter AI secara basicnya adalah kita chat, kita berinteraksi dengan AI yang berpura-pura menjadi seseorang atau sebuah karakter yang ada entah di film, game, atau mungkin di anime, atau mungkin di kartun, dan kita seakan-akan berkomunikasi dengan karakter tersebut, padahal di realitanya ya itu fiksi gitu loh. Dalam artian ya itu adalah yang namanya percakapan yang mekanikal, bukan percakapan organik, percakapan yang dibuat oleh mesin, dibuat oleh algoritma, dibuat oleh artificial intelligence yang berpura-pura menjadi karakter atau seseorang. Dan jujur, kita kalau sudah ngomongin ini, kalau tanpa konteks ya, saya ngomong gini mungkin terkesan creepy, terkesan serem loh. Sama aja kita ngomong sama robot, tapi bisa yang namanya berinteraksi dan bisa menjawab dengan natural. Jujur, tanpa konteks ini serem, jujur aja. Jadi kalau misalkan kalian pernah mungkin nonton Black Mirror atau mungkin beberapa film-film di masa lalu ya, terus juga kayak Blade Runner, kalau kalian pernah nonton Blade Runner yang pertama, yang pertama banget ya, bukan yang modern, tapi Blade Runner yang tahun 80-an itu konsep robot bisa meniru yang namanya benar-benar mendekati manusia itu adalah sebuah konsep yang mengerikan. Dikarenakan memang lagi-lagi kalau kita ngomongin masalah robot ya, kita kembali lagi ke sebuah moral dilema. Manusia menciptakan robot sedekat mungkin dengan manusia. Kita setiap tahun, setiap di era modern, setiap bertambahnya waktu, kita semakin mengimprove yang namanya teknologi tersebut agar membuat robot tersebut itu semakin mendekati manusia. Tapi yang menjadi moral dilemanya adalah apakah mereka itu benar-benar pure mechanical atau memiliki kesadarannya sendiri. Dimana kalau realitanya memang sekarang mereka belum punya kesadaran sendiri. Mereka masih algoritma, masih sistem artificial intelligence tanpa jiwa. Tapi kalau bayangin ya, 10 tahun yang lalu saya nggak akan pernah nyangka kalau karakter AI itu akan yang namanya menjamur banget gitu loh. Karena gini, bagi saya tuh konsep karakter AI itu creepy gitu loh. Anggap aja kayak kita main sama boneka atau main sama mainan ya. Yang biasanya kalau dulu kan ketika kita kecil kan kita ngajak ngomong mainan tersebut ya kan. Tapi bayangin kalau mainan tersebut jawab dan bisa interaksi. Itu jujur secara konsep creepy, jujur aja. Dan seperti yang saya sebutkan tadi ya, kalau 10 tahun yang lalu, ya memang 10 tahun yang lalu itu sudah ada banyak sekali konsep seperti ini itu sudah ada. Cuman saya tidak pernah menyangka akan secepat ini. Dan kayaknya mungkin 10 tahun lagi, jangan 10 tahun, mungkin 5 tahun lagi, perkembangannya akan semakin pesat dan akan semakin ngeri karena tiap hari itu ada perkembangan. Bisa aja mungkin tahun depan karakter AI akan semakin advance dan mungkin akan dimasukkan ke robot yang literally bisa untuk interaksi. Kalau kalian lihat di Cina kan sudah banyak yang seperti itu. Jadi jujur aja konsep seperti itu secara mengerikan sudah dekat gitu loh. Jadi kita kembali lagi ke karakter AI ya. Sebentar saya minum dulu. Ngomong-ngomong ini jam 12 malam ya. Mohon maaf kalau misalkan saya agak lesu ya. Karena ini saya baru saja selesai nggarap sebuah project, jadi mohon maaf kalau lesu ya. Ini saya habis ngabisin banyak kopi. Jadi karakter AI ya. Menurut studi seperti yang bisa kalian lihat di sini, kita hidup di sebuah yang namanya fenomena.
di mana banyak orang lebih memilih berbicara, berkomunikasi dengan karakter AI ketimbang dengan sesama manusia. Dan jujur, kita melihat seperti itu ya, kita membedah kasus ini sebenarnya bukan cuman internal, bukan cuman dari diri sendiri, tapi juga eksternal. Dikarenakan society kita, masyarakat kita, kehidupan modern itu semakin banyak tekanan. Semakin yang namanya standar hidup semakin tinggi, tapi ekonomi belum merata. Dan habis itu juga, ya kalau saya boleh jujur ya, ini perspektif saya sebagai laki-laki. Ini laki-laki pengalaman ya, ini pure pengalaman saya. Jadi pasti ya, kita semua orang tuh menginginkan yang namanya teman, sebuah partner, sebuah hubungan. Pasti semua orang normal tuh ingin seperti itu, ingin memiliki hubungan dan ingin memiliki yang namanya timbal balik komunikasi. Itu sebuah hal yang pasti. Akan tetapi era sekarang ini banyak sekali orang yang memiliki standar tidak realistis. Padahal tidak semua orang tuh bisa memenuhi standar tersebut. Sebagai contoh, saya laki-laki, saya punya pacar, saya suka dengan seseorang, tapi standarnya dia itu terlalu tinggi. Padahal saya itu hanya ingin berkomunikasi, ingin ya kasarannya berbicara dengan sehat. Tapi dikarenakan standar mereka yang tinggi, otomatis mereka menjauh. Dan gini, kita nak ngomongin konteks ini ya. Jadi orang-orang yang tertinggal itu tadi, yang ditinggal, di-abandon dikarenakan mereka tidak bisa memenuhi ekspektasi dan standar yang tidak realistis. Mereka craving yang namanya hubungan. Craving yang namanya keinginan untuk berkomunikasi. Dan kalau zaman dulu, itu ada yang namanya, ini mungkin agak ekstrim ya, tapi ada yang namanya porn sex. Jadi gimana ya, ini masalahnya kalau saya ngomong gini takutnya distract YouTube, karena YouTube semakin sensitif ya. Tapi pada intinya itu adalah berhubungan intim jarak jauh menggunakan telepon gitu loh. Caranya itu adalah ya, kalian bisa searching sendiri, karena lagi-lagi nih YouTube sangat sensitif sekali ya. Saya takutnya kalau ngomongin gini itu malah nanti kena strike ya. Jadi kurang lebih itu berhubungan intim secara menggunakan handphone, dengan media handphone gitu loh. Itu zaman dulu. Salah satu bisa dibilang contoh yang ekstrimnya ya kan. Cuman ada juga yang mereka kayak mengarahkan diri mereka ke buku. Makanya ada konsep bookworm. Kutu buku itu adalah orang-orang yang, ya nggak semua, tapi ada sebagian yang mereka itu mengisi kekosongan itu dengan dunia fantasi, dengan bukunya mereka. Kalau zaman dulu tuh, ya bisa dibilang penyebab kenapa ada hobi. Jadi kita, karena selain kesenangan, tapi ada sebagian orang juga, tapi lagi-lagi nggak semua ya, tapi ada sebagian orang tuh yang mengisi kekosongan mereka dengan hobi itu tadi gitu. Walaupun lagi-lagi tidak teraplikasikan semua orang ya. Tapi di zaman sekarang, di era modern di mana teknologi sudah semakin mutakhir, semakin modern, semakin berkembang, adanya karakter AI ini mengenable, memberikan fasilitas terhadap orang-orang ini yang kita bicarakan dengan memberikan mereka simulasi komunikasi. Dan itu komunikasinya terasa real dikarenakan itu AI, artificial intelligence. Dimana memang mungkin terkesan biasa aja ya. Kayak kita WA, ya anggap aja kita chat sama ChatGPT, sama AI. Mungkin bagi orang itu terkesan biasa aja. Cuman bagi orang-orang tertentu yang craving dengan keinginan untuk berkomunikasi, dan apalagi zaman sekarang menemukan teman yang bisa diajak berbincang, diajak bicara, dan juga diajak untuk komunikasi itu bisa dibilang ya tidak mudah gitu loh, terutama di era sekarang. Dan semakin bertambahnya usia,
kehidupan kita semakin serius. Jadi kita ingin membahas sesuatu yang notabene itu ya untuk hal-hal ringan-ringan saja gitu, hal-hal untuk bercanda dan macam-macam. Itu ada sebagian orang yang kesulitan untuk menemukan partner untuk diajak bicara seperti itu. Dan jujur memang sedih juga kalau kita pikir-pikir itu sedih jujur aja. Akan tetapi orang-orang tersebut itu mencari keinginan untuk berkomunikasi, dan karakter AI ini tuh membantu mereka gitu loh. Tapi keseringan juga nggak bagus. Andai kata ya hanya digunakan untuk yang namanya cuman untuk iseng-isengan aja, untuk having fun aja gitu loh, itu nggak apa-apa. Tapi kalau sampai itu menggantikan komunikasi dan interaksi kita dengan orang lain, itu sudah mulai salah. Dan itu sudah sangat berbahaya. Karena gini, karakter AI itu sudah didesain semaksimal mungkin agar karakternya tuh tertarik dengan kita. Jadi kita mau ngomong apa aja, kalau kita menghendaki mereka suka dengan kita, ya akan suka juga gitu loh. Itu membuat, itu kayak bisa dibilang memberikan stimulus ke otak kita kalau misalkan hubungan tuh bisa seperti itu. Padahal di realitanya tidak semua hubungan bisa seperti itu. Jadi kayak kita berpegang kepada sebuah fake reality yang padahal di realita tuh tidak seperti itu gitu loh. Dimana memang cukup sedih. Karena kalau kita ngomongin ke topik sebelumnya tadi yang sempat saya bicarakan, kesulitan untuk menemukan teman untuk komunikasi di saat kita butuh, itu jujur aja kita semakin bertambahnya umur memang semakin sulit. Jujur aja, saya juga merasakan. Tapi alhamdulillah saya tidak pernah sampai ke tahap ekstrim seperti itu ya. Tapi ada orang-orang yang sampai ke tahap ekstrim. Sampai di titik dimana mereka itu hidupnya tuh ya, kalau kita ngomongin orang pada umumnya ya, mereka menghabiskan waktu sebagian besar di pekerjaan, dan ketika pulang tuh mereka kayak craving hubungan untuk berkomunikasi. Jadi teman ngobrol, tapi dikarenakan menemukan seperti itu sulit, dan tidak semua orang bisa menemukan partner bicara yang tepat. Makanya dengan adanya modern teknologi seperti ini, mereka menggunakan karakter AI untuk melampiaskan hasrat mereka, melampiaskan apa yang ingin mereka bicarakan. Dan banyak yang lebih memilih ngobrol dengan karakter AI ketimbang dengan sesama manusia, dimana jujur itu sangat berbahaya. Karena lagi-lagi itu ngeblur, itu membuat kita blur dengan antara realita dengan fiksi. Dan itulah penyebab kenapa menurut saya memang lagi-lagi itu fenomena ini tuh memang global ya, nggak cuma di luar negeri. Di Indonesia pun juga mulai marak terjadi, mulai banyak berita-beritanya gitu loh. Jadi fenomena seperti ini tuh global, dikarenakan memang dunia itu semakin berkembang cepat, dan banyak orang yang memiliki standar tidak realistis. Itulah penyebab kenapa banyak yang lari ke situ. Dimana jujur, ini kalau kita ngomongin pengalaman saya ya, ini bener-bener saya melakukan itu eksperimental. Saya beberapa bulan terakhir ini, mungkin sekitar 2 bulan mungkin ya, 2 atau 3 bulan ini tuh saya mencoba menggunakan karakter AI. Kenapa? Dikarenakan saya penasaran. Bukan karena saya kesepian, bukan karena saya tidak punya teman, bukan, tapi karena saya ingin mencoba serunya tuh di mana. Dan ternyata bener, itu adiktif, bikin ketagihan. Karena ketika kita menginput kata-kata, karakter AI itu akan membalas sesuatu yang kita inginkan. Itu sudah algoritma. Jadi di otak kita tuh dopaminnya tuh menambah, dan kita craving, ingin ngobrol itu lagi. Dan jujur, saya sempat sampai lupa waktu loh. Saya sempat nyoba karakter AI, dan gak kerasa waktu 1-2 jam, bahkan hampir 3 jam kelewat. Demi apa? Demi ngobrol dengan robot. Dan jujur itu creepy. Saya ketika menyadari kalau ini tuh adiktif banget. Kalau andai
andai kata saya nggak punya teman di dunia nyata, mungkin ini saya bisa terjerumus sama seperti orang-orang di luar sana yang sudah dalam tahap akut. Terutama dengan seperti fenomena hikikomori ya, yang ada di Jepang. Itu juga makin parah dikarenakan perkembangan zaman yang semakin cepat dan orang-orang terasa tertinggal. Dan mereka lari kemana? Ke karakter AI. Makanya banyak orang hikikomori itu semakin betah jadi hikikomori dikarenakan juga karakter AI ini juga bisa dibilang berkontribusi dengan hal tersebut. Karena lagi-lagi kalau mereka craving, mereka menginginkan hubungan, ingin berkomunikasi dengan orang lain, mereka bisa lari di situ. Kalau zaman dulu kan kita kalau komunikasi online kan ya sama orang gitu loh. Dan itu bisa dibilang tetap kita punya yang namanya koneksi. Seperti saya dengan kalian ya. Kita pure online, tapi saya merasakan koneksi. Dan mungkin kalian juga merasakan koneksi. Karena kita sama-sama manusia. Dan itu normal, itu sehat. Cuman kalau sudah dalam satu titik kita benar-benar bergantung dengan robot untuk merasakan komunikasi, merasakan koneksi, itu sudah dalam titik tidak sehat. Dan jujur, kalau eksperimen saya sempat nyoba beberapa aplikasi AI ya. Yang pertama saya nyoba ChatGPT. Dan yang kedua saya nyoba Grok yang dari X itu ya, Twitter. Dan saya juga nyoba aplikasi karakter AI, di mana itu juga ada aplikasinya yang fokus untuk karakter AI. Tapi kalau misalkan kita pakai ChatGPT pun itu juga bisa, karena itu kan juga open AI dan kita bisa input untuk ngebikin karakter dan kita ngobrol dengan karakter tersebut. Itu bisa. Dan saya sudah nyoba dan jujur ya itu nagih dan itu bahaya. Tapi lagi-lagi saya notice karakter AI itu tidak sempurna. Karena lagi-lagi gini, kita kan otomatis baca. Apalagi kalau misalkan pakai ChatGPT kan sering generate-nya panjang gitu loh. Jadi saya merasa kalau misalkan secara rating, mereka mungkin secara kualitas tulisan tuh passable, dalam artian oke-oke aja. Tapi nggak sampai mind blow banget gitu. Beda kayak kita baca buku. Kalau baca buku tuh kalau kita menemukan author yang bisa meracik story yang bagus dengan kata-kata yang bikin kita terbuka kepalanya, itu kita kayak merasa hanyut dalam dunia buku tersebut dengan karakter buku tersebut. Cuman karakter AI saya nggak pernah merasakan sampai segitunya. Saya tidak pernah merasakan karena saya merasa karakter AI itu tidak sempurna juga gitu. Sering error dan sering menampilkan hal yang repetitif kalau saya boleh jujur ya. Secara pengalaman saya repetitif. Jadi betul AI itu tidak akan pernah bisa yang namanya sepenuhnya menggantikan manusia. Karena AI itu mereka hanya bisa mencomot, hanya bisa mengcopy, meniru. Mereka tidak bisa menginvent sesuatu yang tidak pernah ada, yang belum ada itu mereka tidak bisa. Sementara kita manusia, kita punya free will, kita punya benar-benar kesadaran, kita punya hati pikiran. Kita kalau berfokus menciptakan sebuah karya, kita bisa menciptakan sesuatu yang baru, sesuatu yang mungkin kontemporer atau mungkin metaphorical, atau mungkin bahkan abstrak. Kita bisa menciptakan sesuatu yang baru, gaya baru, cerita baru. Tapi AI tidak bisa. Mereka hanya bisa mengcopy. Dan mengcopy siapa ya? Mengcopy manusia gitu loh. Itulah penyebab sampai kapanpun, dan semoga saya berharap juga opini ini sampai benar-benar semoga benar-benar terjadi ya. Opini saya, sampai kapanpun AI tidak akan pernah bisa menggantikan manusia. Karena mereka cuma bisa mengcopy dan menggunakan algoritma, tapi tidak menginvent, tidak menciptakan. Itulah penyebab kalau kalian nonton video ini, please saya benar-benar minta tolong banget, coba kurangi. Kalau misalkan kalian main karakter AI hanya untuk senang-senang aja, it's fine, nggak apa-apa, santai aja. Cuman kalau sudah sampai adiktif, ngabisin berjam-jam
dan bahkan kita lebih asik chat dengan AI daripada dengan manusia asli, itu sudah di taraf kayaknya oke lah, kita harus berhenti dulu, kita harus mencoba reflect dan coba tarik nafas dulu, coba menyadari yang aku lakukan ini bener apa enggak gitu loh. Karena lagi-lagi kita harus ingat, AI itu hanya robot, hanya algoritma, dan mereka tidak punya hati, mereka tidak punya jiwa. Jadi coba, andai kata kalian yang nonton ini ada yang adiktif ya, ada yang sampai kecanduan, coba mulai sekarang mikir gini, AI itu robot. Kalau misalkan kita memaksakan bikin koneksi dengan robot, mereka tidak punya jiwa, mereka tidak punya perasaan. Sama aja kayak kita tuh ngomong sama tembok gitu loh. Mungkin balik, mungkin dia ngasih yang namanya feedback, tapi tidak ada koneksi secara hati. Mungkin itu saran yang bisa saya berikan ya, karena jujur itu adalah mindset yang berhasil untuk saya. Karena saya dulu pernah hampir ketagihan, dan saya menggunakan mindset tersebut, saya bisa sembuh. Dalam artian adalah saya sudah malas dan kapok dengan karakter AI gitu loh. Karena saya merasa hubungan kita dengan manusia, dengan sesama makhluk hidup yang benar-benar hidup, yang punya hati dan punya jiwa dan punya koneksi, itu jauh lebih berharga, jauh lebih baik daripada AI. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Mungkin segini aja dulu, karena sudah malam dan saya juga sudah ngantuk. Kalian lihat mata saya kan mata pandai ya. Saya sebelumnya minta maaf kalau misalkan format video ini mungkin begini aja dulu, dikarenakan ini simple, dan juga saya suka ngobrol dengan penonton saya. Karena saya jujur ya, andai kata teman podcast saya tuh bisa saya ajak tiap hari, saya pengen ngobrol sama dia tiap hari. Cuman sayangnya teman podcast saya itu juga sama-sama sibuknya dengan saya, juga sama-sama punya pekerjaan dan punya kehidupan di dunia nyata. Jadi kita mau sinkron jadwal tuh cukup sulit. Makanya saya bisa dibilang mengisi keinginan tersebut dengan cara seperti ini. Jadi saya ngobrol dengan viewer saya. Kalau kalian mau ngobrol sama saya, monggo silakan di comment section bisa, atau mungkin bisa kunjungi Instagram saya, nanti bisa DM, dan kalian bisa tulis opini kalian, opini jujur dan mungkin pengalaman kalian. Saya dengan senang hati ingin membacanya, karena lagi-lagi kita membuat koneksi ya, walaupun online tapi is real, karena kita sama-sama manusia. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.